Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang bernama Rosdalila Siregar, Arnoldus Royganda Laoli, Putriani Nasution. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa memulai mata pelajaran kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing dan yang saya hormati saudara rekan-rekan prodi PPKN. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Realisme. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi dari filsafat umum. Filsafat ini mendalami dan menyelidiki hakikat pendidikan, serta kaitannya dengan latar belakang. Filsafat pendidikan termasuk salah satu teori pendidikan yang kebenarannya dihasilkan dan dibuktikan melalui penelitian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan perlu dimengerti serta dijadikan sebagai pedoman oleh para pengajar pendidikan. Realisme adalah pendapat atau pandangan bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata atau real, bukan hanya bayangan. Realisme bersifat objektif, tersusun atas materi dan hukum alam. Seseorang percaya atau tidak terhadap keberadaan suatu benda tidak akan merubah watak dan wujud tersebut. Baiklah, hasil makalah kami akan dilanjutkan oleh teman kami Arnoldus Royganda Laoli. Di sini saya akan menyambung materi yang dibacakan oleh saudara kita Rosdalila Siregar. Filsafat pendidikan adalah sebuah pelajaran di mana salah satu dari cabang filsafat. Di dalam filsafat pendidikan terdapat banyak sekali aliran. Salah satunya adalah aliran filsafat realisme. Berikut adalah pendapat-pendapat dari tokoh mengenai aliran pendidikan realisme. Menurut Aquinas, Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Pemikirannya yang terkenal adalah merumuskan etika dan doktrin gereja. Pemikiran yang berasal dari ajaran Agustinus dan filsafat Aristoteles yang sangat berpengaruh dalam pemikiran di Eropa pada saat itu. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal tentang pendidikan di dunia Amerika, selama abad pengetahuan, Thomas Aquinas pada tahun 1224 sampai 1274 menciptakan suatu sintesis dari realisme alami melalui Aristoteles dan doktrin Kristen yang dikenal oleh Thomas. Yang kedua itu Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani kuno. Ia berguru pada Plato dan kemudian menjadi guru Alexander Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda, diantaranya fisika, matifisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, serta tentu saja filsafat. Semua yang ditulis kelak menjadi disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu Brody. Harry Brody dilahirkan daerah Polandia dari keluarga Yahudi yang berada atau disebut dengan Sultan, anak sulung dari 4 bersaudara, dan mengawali pendidikan di Cheder atau ruang belajar khas warga Yahudi. Ia pindah dengan keluarga ke Massachusetts pada tahun 1912 dan memasuki sekolah Amerika tanpa ilmu pengetahuan bahasa Inggris. Ia meraih gelar BA untuk sastra dan filsafat Jerman dari Gard, Bergson dan William James dalam bukunya yang berjudul Membangun Filsafat Pendidikan. Baik, sekian dari materi dari saya. Terima kasih.
kelas realisme, tanggung jawab utama seorang guru membawa ide-ide siswa tentang dunia dengan realitas dan keterampilan mengajar, menulis, membaca, dan berhitung, dan mata pelajaran seperti sejarah, matematika, dan sains yang didasarkan pada pengetahuan otoritatif dan ahli. Guru realis menentang instruksi kegiatan non-akademik ke sekolah yang mengganggu tujuan utama mereka sebagai pusat penyelidikan akademik yang disiplin. Semua seperti realis terbuka untuk berbagai metode dan yang memfasilitasikan konten belajar. Mereka akan menggunakan teknologi sebagai bantuan dalam mengembangkan dan menguji kompetensi, keterampilan, dan materi pembelajaran. Kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu filsafat pendidikan adalah sebuah pelajaran yang dimana salah satunya dari cabang filsafat. Di dalam filsafat pendidikan terdapat banyak sekali aliran. Salah satunya adalah aliran filsafat pendidikan realisme menganggap bahwa objek ideal kita adalah sebenarnya benda-benda kita itu ada terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui, salah satunya kita persepsikan atau adanya hubungannya dengan pikiran kita. Konsep-konsep kunci salah satu aliran filsafat pendidikan yakni realisme meliputi konsep-konsep metafisika dan epistemologi, konsep pengetahuan dan konsep logika. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 6 atas nama saya sendiri Putriani dan teman saya Rosdera Siregar dan Arnoldus Gandalauli. Kami minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman sekalian, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.